Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini torang ada di perkebunan Kukuiton. Kukuiton, Kayu Moyondi, Bolaang Mono Timur. Jadi kita hari ini ada bersama petani pala yang sudah puluhan tahun menggarap tanaman pala yang kita kenal dengan tanaman rampa-rampa, Kang. Ya. Jadi DP pengalaman ini tanam pala ini yang paling sulit itu apa, Kak? Sebenarnya kalau tanaman pala nggak terlalu banyak yang sulit. Yang sulit itu kebanyakan adalah ketika ditanam ada pala yang tidak berbuah. Tapi kemudian dengan literasi digital, dengan cari tahu bagaimana DP penanggulangan, sekarang sudah ada metode yang namanya okulasi. Sambung samping, Sambung pucuk ya? Sambung pucuk untuk bibit pala, sambung pucuk. Kalau yang sudah berbuah, sudah tinggi tapi tidak berbuah, ada sambung samping. Sambung samping. Sana bisa sambung samping Jod. Oh, nanti Sambung samping. sadikile orang ambil DP pohon sekaligus orang mau rekam. Boleh. Nah, sebelumnya perkenalkan lu Kak penama toh sebelum orang lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Nugroho Lasabuda. Jadi aktivitas hari-hari itu saya petani ya. Petani, tanaman tahunannya tanaman pala, sering juga tanam cabai rica ya ini. Tanam juga, baru selain itu juga saya guru juga. Mengajar juga di SMP. Oh, kalau tidak salah sudah jadi pegawai negeri sipil ya? Iya, sudah. Tapi kebun jalan terus. Oh, tetap kobong, Mbak. Oke dong, jalan terus dong kebun. Nah, siap. Jadi memang motivasi berkebun ini sejak usia berapa kalau boleh tahu, Kak? Motivasi berkebun pada dasarnya ya karena orang ini anak petani ya. Dari kecil sebenarnya suka berkebun. Tapi kemudian kalau mau bilang serius itu seingat kita 2008 waktu KKN selesai KKN soalnya ada mata kuliah, baku bantu di kebun ini juga, baku bantu. Jadi orang tua itu tanam padi ladang, baku bantu jaga burung, panen, dan akhirnya tertarik di situ. Udah sekitaran berapa bulan ya? 2 bulan. 2 bulan itu baku bantu di orang tua dan akhirnya tertarik serius bertani. Selesai kuliah, memilih untuk berkebun. 2000 berapa selesai itu? Serius memilih berkebun. 2011 selesai, malah yang tidak berhonor, malah memilih lebih berkebun sampai dengan sekarang. Alhamdulillah pala ini sudah berbuah. Sering juga di antara pala ini sering juga tanam akang rica, cabai. Oke, memang semangat sekali berkebun, berarti sudah dari kecil itu termotivasi orang tua karena kebetulan orang tua juga petani juga. Memang benar kadang-kadang hari ini ya orang jadi tantangan buat orang itu persoalan pertanian karena banyak anak muda yang kurang terjun langsung ke dunia pertanian. Apalagi orang pelahan banyak kan lahan tertidur, apalagi di Bolaang Mono Timur ini kan banyak lahan tertidur. Jadi kalau mungkin motivasi Kak kebun untuk mau kasih motivasi ke teman-teman milenial, pemuda toh. Kalau untuk teman-teman pemuda sebenarnya sederhana sih. Kalau potret petani itu orang yang kotor dulu itu ya, orang yang kotor, orang yang kuper, kurang pergaulan dan lain sebagainya. Kita pikir ya, orang anak-anak muda sekarang yang bangun kembali itu bagaimana petani yang tetap gaul, tapi kemudian tetap produktif. Iya. Petani itu bukan berarti orangnya nak gaul, sudah gaul di kampung, sudah tren berpakaian dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi orang juga santai juga, sambil bergaul, sambil bakobong tuh, tidak jadi masalah. Sampai sekarang juga kita masih tetap gaul, masih tetap aktif di organisasi, tapi kebun jalan terus. Tetap nongkrong juga aktif, nongkrong juga, ngopi tetap. Berarti... Jadi masalahnya apa itu coba? Nyenak PD-nya di mana? So ada penghasilan kebun, biar sekarang pala itu alhamdulillah tiap 1 tahun 2 kali panen lumayan, sampai ratusan kilo lumayan. Iya. Apalagi pala ini kan selain
bijinya itu jadi rempah-rempah, ada juga yang jadi potensi besarnya itu bunganya kan. Ya, bunganya alhamdulillah sekarang masuk di sekitaran 1 kilo kering itu 230-an, cukup mahal. Luar biasa. Baru kalau biji 60.000, baru ini sekitaran dia 3.000 sampai dagingnya 5.000. ini bisa jadi nilai jual juga. Ya, tiga yang dijual di pala. Jadi biji, kemudian puli seperti ini merah, baru yang kulitnya ini. Oke. Ini 3.000 sampai 5.000. Berarti Kak Nugroho ini lebih fokus ke pala. Sebenarnya fleksibel. Kalau untuk basic tahunan itu memang tanam pala. Tapi di antara ini kan, di antara pala itu bisa tanam ini kayak ini. Tanam rica juga, tanam cabai juga. Jadi sebenarnya fleksibel. Kalau tunggu-tunggu pala semua tua, kok ada juga yang mau panen kayak rica kan bagus juga. Oh, siap. Intinya lihat peluang bagaimana orang boleh tambah orang penghasilan, itu saja. Kalau kendala di tadi kan pala kan sudah berhasil kan. Mungkin perawatannya itu tidak terlalu sulit karena kan tanaman tahunan. Ya. Apalagi pala ini kan kalau mau ditanam ya dibiarkan begitu. Yang penting ada perawatan tersendiri. Ya. Tetap dia akan berbuah. Tergantung pala perempuan atau pala laki-laki kan. Ya. Apalagi tadi sudah dikatakan disambunglah samping, sambung pucuk kan itu luar biasa. Untuk tantangan di cabai kira-kira. Jadi ini memang masalahnya cabai ini kita juga masih baru. Jadi masih banyak ya. Jadi ini sudah mulai 1 tahun ini. Saya kemudian melakukan tumpang sari ini, pala dengan cabai, dan ya paling tinggi 5 kali panen, 5 kali petik, baru kemudian masalah datang. Hama dan lain sebagainya, ada mentek seperti ini. Ya. Busuk buah ya, patek. Ya. Jadi memang kita masih kurang sekali pengetahuan bagaimana mengatasi DP masalah hama ini cabai. Oke. Ya memang masalahnya ya orang harapkan juga ada memang entah pemerintah atau badan tertentu untuk mau kasih orang pemahaman bagaimana mengatasi ini masalah cabai ini. Karena lumayan juga tiap minggu itu. Iya, cabai Kemarin pas jadi tuh rica di antara pala di ini, 1 minggu 1 kali panen ratusan ribu juga, bahkan kalau naik DP harga sampai jutaan 1 minggu. 1 minggu. Ya. Luar biasa memang. Jadi cuman masalahnya ketika hama ya sudah rusak. Untuk perawatannya bagaimana ini Kak? Untuk perawatan cabai memang masih natural. Pupuk belum pakai pupuk di sini. Cuma kasih bersih biasa saja. Baru penyemprotan, mungkin ada penyemprotan ini. Hama ada. Itu sih masih biasa-biasa saja. Oke, sudah. Jadi sedikit pengalaman ya Kak, kalau di cabai kebetulan kita ini kan batanam cabai di kebun. Yeah. Ya. Alangkah baiknya kalau untuk batanam cabai yang orang harus lihat dulu benihnya. Ya, benih. Benih. Okay. Karena benih itu ketika orang mendapatkan benih yang bagus, kita juga akan mendapatkan kualitas buah yang baik. Begitu juga sama dengan pala kan. Kalau kita tahu akulasinya kan, tekniknya, begitu juga. Jadi sebenarnya kalau kita tahu tekniknya itu untuk perawatan dari benih sampai pasca panen, maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Apalagi di sini kan kita lihat masih tanpa TOT atau olah tanah lah, tanpa olah tanah kan. Nah, lebih baik di sini kalau saran lebih baik dipakai mulsa kalau ada rezeki, pakai mulsa agar supaya juga meminimalisir anggaran untuk slasher gitu kan, penanggulangan gulma atau rumput lah. Apalagi kalau mulsa kan dia lebih praktis dan juga DP perawatan itu lebih baik. Baru juga kalau untuk persoalan pupuk, sarankan untuk buat pupuk organik. Karena kan kebanyakan petani hari ini lebih fokus ke pupuk kimia. Pupuk kimia naik drastis, petani sengsara, akhirnya gagal panen, mengeluh ke pemerintah. Padahal seharusnya orang bisa buat sendiri dengan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita. Jadi, seperti itu kalau persoalan cabai. Kalau untuk masalah pupuk ini, pupuk alami, jadi memang kendala juga ini ya, pengetahuan, pemahaman bikin itu yang masih belum tahu. Ya. Jadi kalau begitu kita bisa sharing kan, karena kebetulan kita di pelatihannya
Bank Indonesia, binaan Bank Indonesia buat pupuk organik. Nah, Namanya ada bagus itu. POC, ada POC. kompos. Kompos itu adalah pupuk dasar yang kita pakai sebelum tanam. Jadi kita buat kompos, pas tanam kita pakai kompos itu. Dan juga kalau POC ada namanya pupuk organik cair. Biasa kita buat kalau di pelatihan kita itu dikasih tugas untuk kita untuk melakukan POC, pembuatan POC, pupuk organik cair. Ada POC untuk buah, ada untuk akar, ada untuk daun. Jadi bahan-bahannya sebenarnya sederhana dari alam sekitar. Bagus itu. Menggali pengalaman bahwa orang tua dulu itu tanpa pupuk kimia. Ya, tanpa pupuk kimia. Padahal memperica itu subur, kan? Cingkeh subur, begitu kan? Buah-buahan subur tanpa pupuk kimia. Nah, seharusnya kita belajar dari itu, pengalaman itu orang tua. Cuma karena memang orang juga kadang sharing dengan orang, jadi kendala juga kan. Apalagi hari ini kan anak-anak muda sudah jarang di dunia-dunia